Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi. Saya sekarang sedang berada di lokasi sawahan ya, di mana para petani ketika memanen hasil padinya itu dibawa ke darat dan menggunakan jasa ojek online. Di kita namanya ojek online ya, yang mengangkut padi yang sudah disemai, yang sudah dipotong dibawa ke darat. Nah, ini perjuangan mereka lumayan berat ya, karena sekarang situasinya lagi musim hujan, jadi mereka bergelut dengan lumpur ya. Ada yang mater di sana, kemudian setelah dikumpulkan di darat maka akan ditimbang ya. Kita menggunakan perbang. Ketika kita menimbang ini ada sampai 6 sampai 7 karung, kita langsung timbang dan hasilnya nanti akan kita catat dan kita akan jual. Oh ya teman-teman, di sini kita bisa melihat ketika musim hujan seperti ini harga padi turun ya, karena memang kualitas gabahnya itu basah. Berbeda kalau kita panen di musim panas, karena padinya itu ketika gabahnya itu kering maka dia akan semakin bagus harganya. Jadi ketika kita akan menjual padi itu, si yang membeli itu akan menanyakan harga padi berapa, maka mereka akan ada proses negosiasi harga. Nah, setelah sepakat maka akan datangnya anak buah si yang pembeli padi itu dengan membawa karung, atau karung biasanya mereka bawa, kadang kita yang beli gitu. Jadi anak buahnya banyak ya, ada yang manggulin, ada yang nimbang, ada yang supir, seperti itu. Jadi ini lokasinya di Karawang. Nah, itu ada lagi datang ya ojek online namanya di kita. Jadi ketika ada ojek online itu ada yang sampai bawa 4 karung ya, paling minimal 2 karung. Nah, ini proses setelah ditimbang, dibongkar, kemudian dimasukkan lagi ke karung. Nah, proses ini akan menjadi proses finishing karena sudah ditimbang dan akan dimasukkan ke mobil. Nah, lihat teman-teman, ada juga petani yang tidak menggunakan jasa ojek online. Mereka menggunakan alat seadanya seperti sepeda ataupun dipanggul dengan sendirinya. Nah, lihat, kasihan bapak itu cuman berbekal sepeda dan kemudian jalannya sangat berlumpur ya, sampai mater nggak bisa jalan. Nah, yang berjalan kaki pun dia agak kesusahan jalannya karena licin. Hati-hati, karena memang inilah resikonya menjadi seorang buruh tani dengan alat seadanya. Yang penting mereka bisa makan untuk hari ini, alhamdulillah. Maka teman-teman, saya sarankan ketika kalian makan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya mereka para buruh tani yang mengambil padi di sawah itu, yang memanen padi di sawah itu, mereka dengan bersusah payah, dan ketika kita makan, kita berlebihan makan sehingga tidak habis, maka nasinya akan terbuang sia-sia. Dan bahkan kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan, baik itu makan, minum, berpakaian, atau bertingkah laku. Itu semua tidak baik apabila dilakukan dengan secara berlebih-lebihan. Lihat, kita tidak pernah tahu caranya, mulai dari menanam, mulai dari merawat, mulai dari memanen dan menjualnya, sehingga sampai kepada kita selaku konsumen terakhir ya, yang membeli nasi. Kita terimanya sudah jadi nasi aja, bahkan dibakar sudah jadi nasi bungkus, tinggal hap. Tidak tahu bagaimana cara proses mereka para petani bersusah payah memanen padi tersebut. Teman-teman, ini lokasinya di Karawang ya. Saya berada di